Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan kuliah kita, mata kuliah keperawatan dasar. Kali ini kita mengangkat judul konsep dasar perawatan luka dan proses penyembuhannya. Ini adalah ruang lingkup pertemuan kita pada hari ini. Kita akan melihat atau mereview anatomi dan fisiologi integumen, kemudian mencoba membedakan luka akut dan luka kronis, mengenali fase-fase penyembuhan luka, mengidentifikasi gambaran klinis luka, kemudian mengevaluasi faktor yang menghambat penyembuhan luka, serta yang tidak kalah penting adalah faktor budaya dalam proses penyembuhan luka. Yang pertama, mari kita mereview anatomi sistem integumen atau kulit. Secara anatomi, kulit terbagi tiga dari luar ke lapisan paling dalam. Yang pertama adalah epidermis yang memiliki 5 lapisan tipis, kemudian 2 dermis yang memiliki lapisan pars papilaris pada bagian luar dan pars reticularis pada bagian dalamnya, dan lapisan ketiga atau hypodermis yang biasa juga dikenal dengan subkutan. Secara fisiologi, sebagai organ terluar dari tubuh manusia, tentunya kulit memiliki banyak fungsi, diantaranya barrier atau pelindung, karena melindungi kulit dari resiko yang ada di luar, baik itu resiko fisika, kimia, biologi, dan lain-lainnya. Kulit juga mengambil bagian dalam proses kekebalan tubuh, juga menjaga keseimbangan. Hal ini sangat terlihat jelas pada kasus luka bakar yang luas, tentunya dapat mengganggu keseimbangan cairan dan elektrolit. Kulit juga memiliki fungsi sensori yang vital. Coba bayangkan ketika kita masukkan tangan kita ke dalam saku atau kantong, maka sensor yang ada di telapak tangan kita bisa mengenali jenis-jenis uang koin yang ada di kantong kita tanpa perlu melihatnya. Begitu juga di telapak kaki pada pasien yang diabetes mellitus mengalami gangguan sensori, kematian saraf kaki, sehingga pasien tidak dapat lagi membedakan rasa nyeri dan ancaman lainnya, sehingga sangat rentan untuk terjadinya luka. Kulit juga memegang peranan penting dalam fungsi endokrin, termasuk sintesis vitamin D, eksokrin atau pengeluaran keringat, dan penampilan klinis, atau bisa juga diartikan aspek estetika. Coba bayangkan ketika seorang gadis memiliki kanker pada wajah, tentunya ini sangat mengganggu, karena mengganggu fisiologi daripada kulit itu sebagai dalam hal fungsi estetika. Ini adalah potongan sagital daripada anatomi kulit kita, di mana membran kuteneus tadi terbagi tiga, atau epidermis, dermis, dan hypodermis. Kemudian ada banyak organ-organ aksesoris penyusun kulit, rambut, kelenjar keringat, serabut saraf, dan lain-lainnya. Kemudian di bawah, di dalam subkutan itu sudah ada arteri dan vena. Jadi kita bisa menarik garis hubung, di mana ketika luka sudah sangat beresiko berdarah, itu biasanya luka yang sudah melibatkan arteri atau vena. Kita masuk ke pokok berikutnya. Secara umum hanya ada 2 jenis luka, yaitu luka akut dan luka kronis. Luka akut diantaranya luka bakar, seperti pada gambar ini Anda melihat luka bakar pada telapak kaki, kemudian di daerah belakang lutut pada seorang balita. Kemudian luka abrasi, ini juga umum pada remaja akibat gesekan di atas permukaan kasar, dalam hal ini aspal. Luka ini tentunya sangat nyeri karena melibatkan lapisan kulit yang kedua atau dermis. Kemudian luka yang lainnya adalah luka operasi. Luka operasi merupakan luka akut. Nah, penting Anda ketahui di sini bahwa luka akut itu bisa berubah menjadi luka kronis apabila tidak mendapatkan perawatan yang tepat, maka bisa memburuk menjadi luka kronis. Jenis luka yang kedua adalah luka kronis. Luka kronis diantaranya adalah luka diabetes. Ini yang dominan kita temukan di daerah kaki, baik itu punggung kaki maupun telapak kaki. Kemudian luka dekubitus di daerah bokong. Meskipun demikian, perlu juga Anda ketahui bahwa luka dekubitus itu juga sudah bisa terjadi pada wajah.
Contohnya luka dekubitus akibat penggunaan alat medis atau medical device related pressure injury. Contoh yang ketiga di sini saya menampilkan gambaran luka kanker atau CA-mama. Ini juga adalah gambaran luka kronis. Nah, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar, tulis nama Anda, NIM Anda, dan jawaban Anda. Uraikan perbedaan antara luka akut dan luka kronis. Jadi dengan melihat dua contoh tadi, silahkan Anda bandingkan, mungkin secara anatomi atau secara fisiologi, baik dari segi bentuk, dasar luka, dan seterusnya, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara luka akut dan luka kronis. Saya menampilkan berikutnya adalah laporan kasus yang saya ambil dari dokumentasi di klinik Gria Afiat. Pasien ini adalah pasien diabetes mellitus yang sama, datang dengan luka yang berbeda. Ini adalah luka pertama. Pasien mengeluh dingin dan ada mungkin rasa bebal di telapak kaki, terutama di jari-jari kaki. Akhirnya pasien mencoba menghangatkan kakinya di tungku, namun karena pasien mengalami neuropati atau kematian sensor saraf kaki, sehingga tidak merasakan bahwa jari-jari kakinya itu sudah terbakar. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh luka akut. Namun beberapa bulan kemudian pasien datang lagi dengan luka yang berbeda juga di jari, tetapi di sini statusnya bukan luka akut tetapi luka kronis. Kita lihat ada tanda-tanda abses, ada peradangan pada jempol ini yang tentunya membutuhkan perawatan yang khusus. Nah, yang bisa kita tarik garis perbedaannya sebenarnya perlu Anda ketahui bahwa status luka akut ataupun kronis itu bukan karena penyakitnya, tetapi terlebih pada proses terjadinya luka itu, di mana luka akut cenderung terjadi secara tiba-tiba dan luka kronis membutuhkan waktu yang lama dalam proses perjalanannya. Kita lanjut ke fase penyembuhan luka. Secara umum fase penyembuhan luka ada tiga: fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Ada juga konsep yang menawarkan dengan fase homeostatis, namun tiga fase ini cukup umum diterima. Yang kedua yang perlu Anda ketahui bahwa tidak membutuhkan inflamasi selesai baru fase proliferasi maju. Begitu juga tidak menunggu fase proliferasi maju baru epitelisasi berlanjut. Biasanya fase inflamasi itu terjadi 3-5 hari, kemudian fase proliferasi terjadi hingga hari ke-21, minggu ketiga, dan fase epitelisasi terjadi setelah itu. Kemudian secara teori juga dikatakan bahwa proses penyembuhan secara aktual bahkan itu bisa membutuhkan waktu 1-2 tahun. But anyway, proses ini adalah proses yang sangat rumit dan kompleks, melibatkan aktivitas seluler dan bioseluler yang secara klinis itu kita bagi menjadi 3 bagian tadi. Berikutnya, luka apapun silahkan Anda melihat baik-baik warna dasarnya. Jadi warna dasar luka itu memberikan status dan proses penyembuhan luka. Luka apapun memiliki memiliki 4 warna luka. Yang pertama hitam atau nekrotik, kemudian yang kedua warna kuning atau disebut slough. Pada saat ini eksudatnya cukup banyak, ya, dan cenderung berbau dan sangat gampang infeksi. Namun bila berhasil melewati fase ini, lanjut ke fase ketiga yaitu granulasi dengan ciri khas berwarna merah segar. Luka pada fase ini sangat mudah berdarah karena pada saat inilah terbentuk pembuluh darah baru. Perlu juga Anda ketahui bahwa tidak semua yang kuning itu jaringan mati. Di sini Anda melihat kuning, ini adalah tendon. Ini adalah tendon. Hati-hati jangan digunting. Kemudian fase keempat adalah epitel atau berwarna pink. Jadi luka yang benar itu adalah luka yang sudah berwarna pink. Jadi di sini sudah terjadi proses penyembuhan. Nah, proses penyembuhan ini berjalan satu arah, hitam menjadi kuning, kuning menjadi merah, dan merah menjadi pink. Dan kita cegah jangan sampai luka yang menjadi pink memerah,
luka yang merah menguning dan luka yang kuning menghitam. Itu artinya ada pemburukan dalam proses penyembuhan luka. Nah, silakan melihat foto ini ya. Pertanyaannya, apakah luka ini membaik atau memburuk? Nah, untuk menjawab apakah luka ini membaik atau memburuk, Anda bisa melihat awalnya luka ini hitam ya, keras dan lunak, kemudian menjadi menguning. Nah, dari gambar ini ke sini, ini tentunya luka mengalami proses penyembuhan karena sudah ada perubahan warna. Bahkan di sini Anda sudah melihat sudah ada merah, ini adalah jaringan granulasi. Pada gambar yang keempat, Anda melihat jaringan granulasinya atau warna merahnya itu sudah cukup banyak, bahkan sudah mulai dominan. Artinya dari perawatan pertama hingga perawatan ke foto yang keempat, ini sudah ada kemajuan dalam proses penyembuhan lukanya. Anda harus memahami bahwa proses penyembuhan luka itu ada 3 akhirnya ya, apakah membaik, memburuk atau stagnan. Jadi jangan sekali-sekali menjanjikan kesembuhan kepada pasien karena ada banyak faktor yang menghambat penyembuhan luka. Di antaranya usia, penyakit, obesitas, gula darah. Kalau gula darah pasien tidak terkontrol 200 atau 300, maka lukanya cenderung meradang, inflamasi, eksudat atau nananya sangat kental atau purulen. HB yang rendah ya, itu bisa kelihatan secara klinis, wajah pasien pucat, anemis. Ini sangat mengganggu penyembuhan luka. Penyakit penyerta pasien, aktivitas pasien juga kita harus ketahui ya. Karena percuma juga kita rawat kalau lukanya di telapak kaki dan pasien aktif jalan ke sana kemari, ini sangat sulit untuk sembuh. Dukungan keluarga juga sangat penting, dan yang tidak kalah penting adalah faktor petugas itu sendiri, karena sering kita temui lukanya luka akut, kemudian dirawat, di heading atau dijahit tetapi tidak dicuci dengan baik, terjadi inflamasi, infeksi, akhirnya lukanya yang tadinya akut berubah menjadi kronis ya. Ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka. Oleh karena itu, tugas kita sebagai perawat adalah mengontrol faktor penyembuhan tersebut. Apabila kita bisa mengontrol faktor yang mengganggu proses penyembuhan, maka kita bisa mempercepat proses penyembuhan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, yang sering kita temui di Indonesia adalah faktor budaya. Ini adalah salah satu faktor yang unik di Indonesia, karena pada umumnya baik di kota maupun di desa, pasien dengan luka baik akut maupun kronis ketika memiliki luka itu biasanya melakukan dulu pendekatan budaya atau terapi tradisional. Saya tidak katakan bahwa terapi tradisional itu salah, karena ada juga terapi tradisional yang memiliki evidence base, misalnya penggunaan madu, itu sudah banyak bukti ilmiahnya dan sangat membantu penyembuhan luka. Namun jauh lebih banyak komplikasi terjadi setelah menggunakan daun-daunan, akar-akaran, ramuan-ramuan yang justru membuat pasien menjadi terinfeksi. Oleh karena itu perlu kita libatkan keluarga dan jelaskan kepada pasien akan proses penyembuhan luka. Pasien harus memahami status lukanya saat ini dan mengetahui proses perawatan yang akan dijalani, karena proses perawatan luka, terutama luka kronis, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyembuhannya. Sebagai kesimpulan, pahami dampak luka terhadap anatomi dan fisiologi kulit. Misalnya kita ketemu dengan luka bakar, pahami luka itu sudah melibatkan dermis atau hypodermis, pahami fungsi fisiologi kulit apa saja yang terjadi, apakah mengganggu sensori kulit dan seterusnya. Kemudian identifikasi status luka, apakah ini luka akut yang menjadi kronis atau memang luka kronis saja awalnya. Pahami fase penyembuhan, apakah ini fase inflamasi, proliferasi, atau sudah maturasi, atau sudah epitel. Kemudian warna dasar luka, Anda harus kenali apakah ini dominan kuning atau dominan hitam atau sudah pink. Kemudian faktor apa saja yang menghambat penyembuhan luka, ini bisa menjadi bahan untuk edukasi ke pasien dan keluarga. Dan yang terakhir, pahami persepsi budaya pasien. Sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma subhana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.